Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas 5 pokok materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 200209552021 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Zaki Mubarak dengan NIM 200209555022. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, organisasi CACE Pentium 4 dan PowerPC. CACE adalah tempat penyimpanan sementara atau tempat menyimpan data sementara. CACE dapat mempercepat kerja komputer untuk mengoperasikan suatu aplikasi yang telah dibuka. Pentium 4 adalah mikroprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel dan dirilis pada bulan November tahun 2000, meneruskan prosesor Intel Pentium 3. Organisasi CACE Pentium 4. Inti prosesor ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu unit fetch atau decode, out of order execution logic, unit eksekusi, dan subsistem memori. Organisasi CACE PowerPC. Organisasi CACE PowerPC ini telah mengalami modifikasi dengan masing-masing model dalam kelompok PowerPC. Berikut adalah bentuk yang disederhanakan dari organisasi PowerPC. Unit-unit eksekusi ini merupakan aritmetik. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, memori virtual. Sistem operasi memori virtual ini secara otomatis mengatur program-program yang panjang. Sistem operasi menyimpan semua program pada hard disk yang mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Ketiga, keuntungan memori virtual. Keuntungan memori virtual ada 4, yaitu yang pertama, ukuran program tidak dibatasi oleh ukuran memori fisik. Kedua, pemakaian tidak perlu mengestimasi alokasi memori. Alokasi memori dilakukan secara otomatis sesuai permintaan program. Ketiga, manual folding overlay dieliminasi untuk menjalankan program-program besar. Dan terakhir, program dapat di-load dalam suatu area memori fisik karena program tidak menggunakan alamat fisik. Keempat, mekanisme memori virtual. Ada 2 metode yang digunakan dalam implementasi memori virtual, yaitu pegging dan segmentation. Pada metode pegging, software sistem membagi program menjadi halaman-halaman. Ini tidak dikenal pada programmer. Pada metode segmentasi atau pemrogram bahasa mesin menyusun program ke dalam segmen-segmen berbeda yang tidak mempunyai ukuran yang sama. Cara kerja memori virtual. Memori virtual digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau pegging. Memori virtual yang digunakan pada saat sistem operasi penguasaan, di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di swap file yang diperlukan, data tersebut ditukar atau diswap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat dijalankan langsung dari swap file. Satu hal yang perlu diketahui bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walaupun dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Kelima, memori asosiatif. Memori asosiatif dikenal juga dengan Content Addressable Memory atau CAM. Memori asosiatif biasanya suatu bagian dari isi atau semua isi digunakan untuk pengaksesan isi. Memori asosiatif mencari semua lokasi secara simultan dan paralel. Dia berguna sebagai memori cache dalam suatu pencarian. Lokasi diperlakukan untuk menyesuaikannya dengan tag yang diberikan.